Perkenalkan, nama saya Vitaria Agustina. Saya dari Fakultas Manajemen dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur pasar modal. Di sini struktur pasar modal diatur berdasarkan UU OJK nomor 21 tahun 2011. Situ ada Gubernur BI, mulai dari moneter, sistem pembayaran, kebijakan mikroprudensial, terus ketua OJK, mulai dari perbankan, pasar modal, LKNB. Kalau dari ketua LPS, lembaga penjamin simpanan, mulai dari program penjaminan, penyelesaian dan penanganan bank gagal. Untuk Menko-nya ada bendahara negara dan otoritas fiskal. Manfaat dari keberadaan pasar modal ialah wahana investasi, sumber pembiayaan, keterbukaan dan profesionalisme, good corporate dan governance, ada lapangan kerja, penyebaran kepemilikan, dan memajukan ekonomi. Sejarah pasar modal Indonesia sendiri mulai tahun 197 sampai 180-an itu Bursa Efek diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto pada tahun 1977. Lalu 1988 perdagangan di Bursa Efek sangat lesu, jumlah emitennya hingga 1987 baru mencapai 24. Terus 1987 paket Desember 1987 Pak Des 87 memudahkan perusahaan untuk IPO dan investor asing masuk ke Indonesia. Setelah tahun 1990-an, yaitu dengan swastanisasi BEJ, Bapepam berubah menjadi Badan Pengawasan Pasar Modal tanggal 13 Juli diperingati sebagai HUT beli. Untuk tahun 2000 sejarahnya ialah People's Standing System mulai diberlakukan. LQ45 Futures pertama kali perdagangan. Untuk 2010 sampai saat ini The Indonesia Capital Market Institute TICMI didirikan. Terus 2011 Indonesia Capital Market and Electronic Library ICAMEL didirikan. Struktur pasar modal mulai dari Bursa Efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, emiten, mulai dari perusahaan efeknya menjamin pelaksana emisi, underwriter, perangkat pedagang efek, terus klinik clearing dan penjaminan itu lembaga penunjang, semisal biro admin efek, terus kuntodian, amanat, pengangkatan efek. Dan untuk lembaga penyimpanan dan penyelesaian profesional penunjang mulai dari akuntan, notaris, penilaian, dan konsultan hukum. Pemodal atau investor adalah domestik atau asing. Jadi saya akan menjelaskan tentang self-regulatory organisasi atau disebut SRO. BI, pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Pemegang saham, perusahaan efek yang telah memperoleh izin
usaha sebagai perantara pedagang efek dan menjadi anggota bursa. KPI, pihak yang menyelenggarakan jasa clearing dan menjamin penyelesaian transaksi bursa. Clearing adalah proses penentuan hak dan manajemen efek dan atau dana anggota bursa yang tumbuh dan transaksi efek yang dilakukan di bursa efek. Untuk KSEI adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kemudian sentral bagi yang kuadrat perusahaan efek dan pihak lain.